Oke, itu di Merpati cukup lama juga Pak ya? Ya hampir 30 tahun lebih ya. Wow, 30 tahun lebih. This is Pilot speaking from cockpit. We are ready for departure and flight attendant ready for takeoff. Halo Pak Sarjono, selamat sore Pak Sar. Oke, selamat sore Mas Dio. Ya, selamat sore juga Pak. Gimana kabarnya Pak Sar? Alhamdulillah Sehat, sehat-sehat. Semoga Mas Dio juga sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Sar. Ini tadi barusan mengajar ya Pak di BMC ya Pak? Iya Pak. Ini barusan kita melaksanakan Taskat 6.8 Iya. praktek untuk BAMC KOS 4 ya. Batch 4 ya Pak ya? Iya. Itu berapa lama Pak Sar untuk Prakteknya prakteknya? Iya. Karena kita menjalankan prakteknya berdasarkan modul ya. Ada yang sampai 32 jam Iya. atau 4 hari, ada yang 3 hari gitu. 4 hari sampai 3 hari Pak ya? Ada yang 3 hari. 4 hari atau 3 hari. Oke, buat teman-teman sahabat aviasi ini yang belum tahu, jadi Pak Sarjono ini merupakan salah satu instruktur yang ada di Merpati Training Center. Khususnya beliau ini salah satu pemateri yaitu di program BAMC ya Pak Sar ya? Di Basic Aircraft Maintenance Course. Pak Sarjono, saya pengen tahu nih pengalaman Pak Sarjono sebelum menjadi instruktur itu apa aja sih Pak? Sepertinya pengalamannya banyak juga ini. Baik, Mas Dio, sebelumnya saya mengalami pendidikan yang namanya kalau dulu masih API, Pak ya? Akademi Penerbangan Indonesia, tapi saya sudah masuk berganti nama dengan nama PLP. PLP. PLP itu Pendidikan Latihan dan Penerbangan ya, Pendidikan Latihan dan Penerbangan. Itu di Curug Pak ya? Yang lokasinya di Curug, tepat sekali di Curug. Nah itu kita tempuh kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian dari situ kita mendapat beberapa materi ajar yang disampaikan instruktur kita. 2 tahun itu pakai diploma atau diploma 2 Pak? Atau D3? Kebetulan kita sudah pakai diploma 2. Diploma 2. Jadi begitu lulus kita punya 2D. Oke. Masuk tahun 83, lulus tahun 85. 85. 1985. Setelah lulus dari API, kemudian Pak Sar untuk karir? Oke. Setelah lulus dari pendidikan latihan penerbangan di Curug, ya. kita langsung ditempatkan di Merpati. Merpati Nusantara Airlines. Merpati Nusantara Airlines. Ya. Oke, itu di Merpati cukup lama juga Pak ya? Ya hampir 30 tahun lebih ya. Wow, 30 tahun lebih sahabat. Iya. Lama juga. Itu nggak sampai umur saya Pak. Karena saya masih belum 30 Pak Sar. Iya, Mas Dio belum lahir ya tahun 85 ya. Waduh, itu masih angan-angan Pak Sar. Masih angan-angan nih sepertinya. Oke. Jadi setelah lulus dari API itu langsung berkarir di Merpati Nusantara Airlines Pak ya? Belum pernah ke perusahaan lain berarti Pak ya? Oh, jadi kebetulan begitu lulus, kalau dulu penerbangan itu kan belum begitu banyak ya. Iya. Hampir mungkin baru STPI kalau sekarang. STPI. Sekarang pun udah banyak. Dan kebetulan kita lulus ada 26 personil. Iya. Dan ditempatkan di berbagai airline. Kebetulan saya ada 8 orang ditempatkan di PT Merpati Nusantara yang berlokasi di Samarinda. Oh, zaman itu masih di Samarinda Pak? Samarinda adalah salah satu di Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Di Samarinda. Nah, berarti setelah dari API kemudian berkarir di Merpati Nusantara Airlines. Nah, mulai ngajar di BAMC ini mulai tahun berapa Pak Sar? Setelah lulus dari Curug 85 di Samarinda, kemudian pindah ke Balikpapan tahun 90, 94 ada di Papua, Sorong. Iya. 97 2001 udah pindah ke Surabaya. Jadi mulai berkarir katakanlah untuk mengajar ya. Iya. Kita biasanya paralel. Jadi dari di mana kita tempatkan di suatu departemen atau divisi, ya, kita dipanggil kebetulan di MTC ini ikut mengajar. Mulai sekitar
2019 ya, mungkin yang lebih aktifnya ya. 2019 Pak ya? Sorry, bukan 2019, 2017, 2009. 2009. Oh, 2009. Ya, 2009 berarti 11-12 tahun Pak ya? Ya, hanya kan kebetulan Merpati Training Center dulu masih namanya PT Pride Safety ya, kalau nggak salah masih Pride Safety ya. Iya. Jadi kita yang dari MMF, Merpati Maintenance Facility, ikut turut ambil bagian atau disuruh mengajar lah, di PT MTCD Merpati Training Center. Oke. Di 2009 ya. Jadi kalau dibilang ya sudah lama juga loh Pak, 12 tahun loh Pak itu Pak. Mulai tahun 2009 itu saya masih kelas ya, masih SMP itu, masih SMP ya. Nah sekarang berarti ngajar batch berapa Pak di MTC sekarang? Sekarang alhamdulillah ya, MTC sudah mengeluarkan atau meluluskan 3 kelas. Iya. Dan sekarang yang masih belajar ada 2 kelas. Jadi ada 5 kelas. Ada 5 kelas. Yang dimulai dari 2017-an. 2017. Mulai 2017. Sekarang sudah batch berapa Pak? Ada batch 5 Pak ya. Nah itu batch 5 yang sudah lulus berarti batch berapa aja Pak? 1, 2 yang baru lulus terakhir ini baru cuma 2 hari yang lalu. Oh 2 hari yang lalu. Iya. Untuk kelulusannya gimana Pak? 100% lulus teman-teman MTC? Alhamdulillah 100%. Wow. Walaupun ada istilah remedi ya, Remedi, oke. Itu semua lulus. Tapi finalnya lulus Pak ya? Semua, lulus semua. Ini Ya, jadi ini yang kita perlu syukuri, anak-anak itu lulus semua. ya. Dan sebagian mulai dari batch 1 sampai batch 2 sudah banyak yang bekerja atau berinteraksi di aviasi lain. Oke Pak. Ya. Nah kemudian Pak Sar, ini kalau misal ini kan kebanyakan saya juga ada yang pada tanya itu kan, Iya, siap. Mas Dio kalau persyaratannya daftar di MTC yang pengen jadi anak teknisi pesawat itu apa aja sih Pak? Ataukah dia harus pinter ngukur atau menghitung gitu Pak Sar? Biasanya kan ngitung-hitungan itu kayaknya Pak. Atau harus paham ini obeng, ini tang kayak gitu. Iya. Terima kasih Mas Dio. Sebetulnya untuk basic mungkin saya sendiri mengalami dulu. Iya. Apalagi dunia aviasi ya. Iya. Dunia aviasi ini tidak seperti dunia kalau kita di katakanlah yang lain lah. Iya. Katakanlah ya. Karena di dunia aviasi ini ada clearance atau toleransi yang sangat kecil. Oh gitu Pak ya? Bila bisa dibilang kalau di teman-teman di pilot diusahakan zero, ya. Zero in accident. Ya. Harus presisi berarti Pak ya? Presisi betul itu. Jadi kalau yang diharuskan satu ya tentu kesehatan. Iya. Kesehatan. Oke siap Pak. Kesehatan itu nomor 1 karena kita utamakan terutama fisik ya, harus sehat lah. Nah, yang lain seperti matematika, bahasa Inggris, fisika atau hafalan yang lain, saya kira kalau dari SMA, SMK itu saya kira sudah cukup lah ya. Setidaknya sudah punya basic Pak ya. Ada basic lah untuk misalnya dia belajar nanti masuk ke BAMC. Nah untuk standarnya Pak tadi kan sudah yang dikatakan Pak Sarjono ini persyaratan utama untuk seorang calon siswa BAMC itu adalah kesehatan. Nah bisa nggak Pak dijelaskan itu spesifiknya kesehatan apa sih Pak, atau buta warna kah atau harus dia harus nggak ada gigi yang berlubang kah atau gimana gitu Pak? Baik, dari segi kesehatan memang yang kita utamakan salah satu buta warna ya. Buta warna. Kemudian pendengaran oke. Kemudian untuk yang lain-lain nanti begitu kita mereka ke MTC kita cek lagi. Oh gitu. Kita cek lagi secara kesehatan. Oke. Cuman ada lupa yang satu karena materinya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Nah ini bahasa Inggris yang juga diperlukan, sangat diperlukan. Karena kalau bahasa teknik atau dari bahasa aviasi itu rata-rata bahasa Inggris. Rata-rata bahasa Inggris. Itu bukunya juga bahasa Inggris juga Pak ya? Inggris semua. Luar biasa.
biasa ini tuh sahabat aviasi. Jadi buat teman-teman sahabat aviasi yang ada di luar sana, jika kalian pengen daftar jadi BMC Pak ya, Basic Aircraft Maintenance Course, kalian datang ke sini ke Merpati Training Center. Lokasinya ada di Surabaya sama di Jakarta Pak ya. Nah, persyaratan utamanya adalah yang penting kalian tidak buta warna. Itu satu. Yang kedua kemudian harus bisa bahasa Inggris Pak ya? Ya, bahasa Inggris Basic itu ya. basic, ya. Basicnya ya. Karena Setelah lulus pun ya, kita akan adakan macam tes TOEIC ya. tes TOEIC. Ada minimalnya Pak, tes TOEIC-nya? Sekitar kalau nanti setelah lulus sekitar 400-an. 400 ya Pak ya? Oke, 400. Jadi nih teman-teman, kalau kalian mau daftar jadi teknisi pesawat atau BAMC, persiapkan diri kalian mulai dari buta warna dicek dulu ya Pak ya. Buta warna, kemudian kesehatan, kemudian bahasa Inggris itu perlu diolah lagi karena materinya 99% bisa dibilang bahasa Inggris semua Pak ya. Punya bahasa Inggris. Oke. Tapi nggak usah khawatir. Gak usah khawatir karena nanti di sini dididik Pak ya. Iya, kebetulan kita instrukturnya kan belum orang Inggris ya. Masih orang Jawa bagian mana ini ya. Inggris bagian. Bahasa Jawanya pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak usah khawatir. Inggrisnya pun Inggris teknik. Inggrisnya teknik. Yang nanti dipakai apabila adik-adik sudah lulus dari Iya. kantor. Nah, kemudian untuk biaya Pak Sar, kira-kira Pak Sar tahu nggak ya estimasinya berapa sih Pak kalau di MTC itu kayak biaya gitu? Secara real Sekitar 155? Oh, sekitar 155. 55 Relatif murah loh Pak, menurut saya. berapa? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Itu 24 bulan. Berarti itu semuanya teori di ground class aja atau gimana Pak? Oke, nanti setelah kita materinya setelah per modul ya, Iya. setelah ground class nanti kita akan praktekkan. Praktek. Nah, ini praktek ini yang sangat menunjang di lapangan nanti. Karena terus terang kita siapkan aplikatif ya. Iya. Bahkan di sini kita sampai repair sendiri, ya, melaksanakan sendiri. Bahkan nanti sampai memperbaikin misalnya adjustment itu Adjustment. sendiri. Berarti di Jadi biar mereka merasakan bisa melaksanakan sendiri. Iya. Seperti yang contoh di pesawat kita ada Fokker 28. Buka pintu secara teori begini-begini, tapi aplikatif mereka sudah bisa melaksanakan buka pintu sendiri. Ya. Berarti di sini di Merpati berarti sudah ada alat prakteknya ya Pak ya, kayak simulator kayak gitu sudah ada berarti. Kalau untuk pesawatnya yang off-ground seperti Iya. Fokker 28 sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi ya untuk simulator mohon maaf nanti kita masih ada trouble di simulatornya. Tapi untuk praktikum yang lain seperti drone run up Iya. engine kita ada. Nanti kita sama kakak kita, Iya. artinya di sebelah ada MMF, kita run up-nya di sebelah. Oh, run up. Engine-nya ada di sini. Iya. Adik-adik itu nanti bisa masang komponen sendiri, kemudian naikkan engine sendiri. Iya. Tidak ada struktur satu lagi yang dari MMF untuk melaksanakan run up dan kita dampingi di situ. Oh, gitu. Jadi aktualnya nanti itu prakteknya di MMF sana Di Pak. MMF yang untuk run up ya. Run up-nya. Kemudian kita punya engine, salah satunya engine PT6 ya. PT6 itu punyanya engine Queen Otter atau DHCC. DHCC. Engine-nya Oke. PT6 S27. Oke. Ya. Nah, kemudian ini Pak Sar. Nah ini yang paling penting ini sahabat aviasi karena kan kebanyakan kalau orang atau anak itu mau daftar di sekolah kedinasan atau di sekolah penerbangan baik itu swasta maupun negeri, biasanya ditanyain yang paling penting adalah kalau lulus Pak Sar. Nah kalau lulus itu langsung kerja atau gimana sih Pak? Kan ada kan beberapa ya, kita nggak sebut nama ya Pak ya. Ada beberapa lembaga atau sekolah yang setelah lulus nanti akan menjanjikan siswanya itu udah kerja kan gitu Pak. Kalau Merpati sendiri bagaimana Pak? Baik, memang dari awal kita stage ya. Iya. Stage itu kita tidak menyatakan Anda lulus saya tempatkan di sini. Iya, oke. Atau saya kasih kerjaan di sini, tidak. Iya. Tapi selama pendidikan kita persiapkan. Oke. Kita persiapkan kalau Anda bekerja ini sudah kenyataan dari batch 1 sampai batch 2, bahkan ini mau menjelang batch 3.
begitu lulus karena sudah terbiasa aplikatif yang ada di lapangan kita, Iya. istilahnya kalau ya mohon maaf misalnya bersaing, Iya, Pak. kita sudah banyak yang bekerja. Jadi Oke. teman kita ya. Ya kebetulan kemarin baru satu lagi baru lulus ke namanya apa? Susi Air. Ya, Susi Air. sudah diterima di Susi Air. Di mana, Pak? Pangandaran atau? Kebetulan waktu pertama di Pangandaran, Kemis yang lalu, Iya. Minggu yang lalu, mereka dipindahkan ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Daerah Nunukan? sebelum Nunukan ini. Saya lupa nama. Tarakan bukan? Kalau Tarakan itu masih Sebelum Tarakan ini. Kalau di dekat Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Pak ya? Kalimantan Utara itu. Kalimantan Utara. Lupa saya nama daerah. Ya, kebetulan Iya. adik-adik atau siswa kita itu walaupun sudah lulus dia masih berkomunikasi. Nah, ini yang penting. Jadi istilahnya tidak lupa ya, Pak ya. Tidak lupa untuk berkomunikasi. Iya. Baik di sini kan banyak teman-teman kita ada kru, ya. Ya. Terus kemudian ada teknisi, ada FOO, ya. Ini yang penting. Karena Oke. terus terang kita sampaikan juga bahwa lulus dari MTC bukan hanya knowledge yang kita inginkan, ya, tapi mulai dari attitude, kita siap attitude, ya. Berarti attitude. Attitude itu artinya baik silaturahmi Iya. dengan kakak kelas atau siapapun lah. Ya. Oke. Kebetulan kita itu kan diadakan semacam outbound, ya. Semacam outbound. Oke. Berarti istilahnya bisa ditarik garis. Berarti untuk pendidikan yang di MTC itu khususnya seperti ya BAMC itu berarti melatih siswa untuk siap kerja ya, Pak ya. Iya. Untuk siap kerja, jadi ketika mereka lulus dari MTC mereka sudah punya mental, sudah punya basic knowledge-nya, jadi mereka sudah siap gitu, Pak ya. Siap untuk bekerja. Oke. Nah, itu untuk BMC itu ada yang cewek, Pak, emangnya, Pak? Kan ada yang tanya juga kan. Mas, itu kalau BAMC atau teknisi pesawat emang cowok aja? Emang cewek nggak ada apa nggak nih? Ada, Pak ya? Alhamdulillah di B3 itu ada 6 ya. Oh, ada 6. 6 ya. Nggak takut kotor, Pak, Sar? Ya, kebetulan Biasanya kan cewek-cewek itu kan harus putih gitu kan. mungkin kalau lihat yang di B1 kan ya namanya cewek ya, Iya. pasti cantik lah. Iya. Dia tidak segan-segan dengan bermain dengan grease ya. Iya. Grease itu gemuk ya atau kotor. Kotor. Tapi karena memang mereka cantik ya tetap aja cantik. Nah, kita kebetulan yang batch 1 juga sudah ada yang sudah bekerja ya. Oh gitu. Sudah bekerja, ada yang di MPS sendiri, ada yang di Jakarta ya. Karena di dunia aviasi terutama di teknik Pak ya, Mas Dio ya. Iya. Jadi kalau yang memang dia hobi misalnya kreatif ya di engineering dia bisa di engineering atau di PPC production planning control ya. Production Planning Control. Ada bahkan yang sekarang ada yang di quality ya, Quality. yang di B2 yang di Berarti kebetulan enggak dengan kotor-kotor itu jiwa teknik itu sudah tidak alergi lah. berarti body-nya ganti oli, Pak. Kan kelihatan licin gitu, Pak. Oke. Ada ceweknya. Ada ceweknya juga. Bed 4 juga ada satu. Bed 5 ya belum ya. Belum ya, Pak ya? Mudah-mudahan nanti kalau ada Oke. yang bed 6 mungkin ya. Untuk ini Pak Sar, apa namanya pembukaan BMC? Kira-kira sudah buka atau belum, Pak ya? Untuk yang bed 7 mungkin? Bed 6, 5. Oh, bed 6, sorry ya, bed 6. Itu sudah open registrasi kan untuk ini pembukaannya? Prinsipnya kalau kita ya, kalau sebetulnya bersamaan dengan tapi kita selalu open. Oh, selalu open gitu. Jadi nanti kita apa namanya infokan atau Iya. informasikan ke, Oke. ke bidang marketing, Bidang marketing, bahwa oke. kita ready untuk misalnya kalau ada yang masuk lagi kita Oh, siap. gitu. Baik FOO, boleh BMC lah, Iya. kita siap kita kalau ada yang masuk. Jadi setiap saat misalkan ada teman-teman sahabat Yang aviasi yang mau daftar Silakan. bisa Pak ya? Bisa hubungin. Langsung hubungi tim Tim marketingnya. yang Ada websitenya Pak, ada Instagram, medsos ada Pak ya? Ada ya? Oke. Kontak personnya ada. Ya. Ini juga ada ya. Bisa dibantu Pak, ini untuk teman-teman mungkin teman-teman yang pengen tahu ini nomornya, nomor telepon. Untuk yang di Surabaya dulu Pak mungkin bisa dibacakan. Oke, yang untuk di Surabaya ini
bisa hubungin ya. Iya. Di sini kalau Merpati Training Surabaya 0877 0877 ini buat teman-teman ya. 5400 5400 0175. 0175. Ada satu lagi 0877 Ya. 8992 Oke. 9695. Oke. Atau bisa telepon Ya. 031 031 868 868 6510 6510. dengan alamat ya Merpati Training Center Surabaya, Juanda International Airport. Juanda International Airport. Petro Sedati Sidoarjo. Berarti kalau Juanda International Airport arah Terminal 2 Pak ya? Arah Terminal 2. Oke. Bisa lihat. Oke, jadi teman-teman sahabat aviasi, jadi jika kalian pengen gabung sama MTC, silakan daftar atau langsung kunjungi kantor Merpati Training Center Pak ya, arah Terminal 2, teman-teman. Terminal 2 Juanda. Nanti kalian bisa datang ke sana, bisa hubungi tim marketingnya. Jadi silakan kalian daftar karena pembukaannya sudah mulai dari sekarang, ya Pak ya. Oke Pak Sar, saya rasa cukup banyak informasi saya peroleh dari Pak Sar, luar biasa dari pengalamannya. Kemudian saya juga dapat informasi tentang teknik. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung Pak ya. Ya, siap. Mungkin nanti lebih detail lagi Pak. Oke. Saya masih tertarik ini Pak. Iya. Terima kasih Mas Gio. Oke baik Pak Sar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga bisa jumpa di lain kesempatan acara ya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. While speaking from cockpit, and we are ready for arrival. Flight attendant, landing position please.